Baik saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang menarik sekali bersama Pak Muhammad Reza. Tadi kita berbincang mengenai berbagai kendala yang dihadapi terkait pemerataan informasi yang belum merata ternyata dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, saat ini bagaimana dari pandangan ataupun perspektif dari KPI itu sendiri tentang infrastruktur nih ya? Kira-kira seperti apa yang harus kita cara mengatasinya gitu? Iya. Jadi saya akan memulai obrolan itu dengan mengingatkan kembali terkait pasal 33 Undang-Undang yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung dalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Frekuensi adalah kekayaan alam kita. Gitu ya. Sumber daya alam terbatas. Sekali lagi, sumber daya alam terbatas. Makanya kenapa siaran yang tadinya analog dipindahkan ke digital. Karena frekuensi yang tadinya bisa dimanfaatkan banyak itu ditempati oleh TV. Kalau 20 TV, 20 frekuensi. Akhirnya karena ini terbatas, 20 TV dijadikanlah tinggal 3 frekuensi. Sisanya mau digunakan untuk telekomunikasi. Itu disebut dengan reforming frekuensi. Nah, saya ingat 3 tahun yang lalu, kalau saya tidak keliru, kami pernah berkunjung salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Daerah ini sudah hampir 75 tahun tidak menerima siaran. Tidak menerima siaran. Mereka menerima siaran itu melalui satelit, beli parabola. Di sana tuh harganya sekitar 5 sampai 7 jutaan. Kemudian ya orang yang tidak punya itu menonton rame-rame di rumah orang yang punya. Rame-rame, kumpul rame-rame gitu. Kalau tidak kemudian disambung-sambung pakai kabel, sambung ke tetangga-tetangga. Singkat cerita, itu udah 75 tahun mereka. Nama daerahnya tuh Obel-Obel. Di Nusa Tenggara Barat. Saya ke sana dari Mataram, Anda naik mobil sekitar 5 atau 6 jam, sekitar itu, jauh sekali. Kami ke sana dan saya melihat sendiri bagaimana kemudian ada satu program namanya Bakti Siar. Pemancarnya kecil, 11 watt, pakai solar cell, ditaruh di tempat BTS handphone, dan kemudian siaran terestrial itu yang menggunakan terestrial TVRI itu kemudian bisa diterima oleh 2 desa, ada sekitar 500 kepala keluarga. Itu kapasitasnya 11 atau 15 watt. Ada 10 channel di sana. Ya termasuk Kompas, termasuk yang siarkan di sana. Apa yang terjadi? Masyarakat akhirnya memilih meninggalkan siaran yang mahal tadi dan membeli yang 200-300 ribu STB untuk menerima siaran itu, dan mereka bisa. Saya berbincang dengan 5-6 orang, saya ambil secara random kepala keluarga yang lagi nonton, saya datangi, cerita, mereka bilang kenapa cuma 10 Pak, bikinlah 15 atau 20 gitu. Padahal itu terbatas, frekuensinya kan cuma 1 dan TVRI cuma bisa ngangkut paling banyak 10. Disitulah kami melihat sebenarnya bisa dibereskan. Kalau di Obel-Obel bisa, harusnya di seluruh Indonesia bisa. Sekarang kan tinggal bagaimana kita mau atau tidak membereskan ini gitu. Nah, seingat saya di Astacita Pak Prabowo, masalah ketersediaan infrastruktur untuk masyarakat itu salah satu yang Pak Prabowo juga sering sampaikan. Dan saya yakin betul Pak Prabowo dan Gibran itu adalah orang yang saya pernah baca bukunya, adalah mereka sangat paham betul terkait pasal yang tentang bumi, air, dan segala sumber kekayaan alam. Di banyak negara maju tidak boleh ada satu rumah pun yang tidak bisa menerima informasi. Saya pernah ke beberapa negara dan tidak boleh, harus semuanya harus dapat informasi itu. Harus dapat informasi. Karena dari modal informasi lah itu kemudian mereka bisa mengembangkan dirinya. Nah, jadi kalau di Obel-Obel yang 1 desa, 2 desa bisa, artinya di daerah-daerah lain kan bisa sebenarnya. Iya. Dengan sumber anggaran yang kemudian tinggal ditentukan mau menggunakan anggaran mana. Gitu. Apakah menggunakan anggaran yang sama dengan Obel-Obel, menggunakan Bakti Siar? Ada program Bakti Siar, tapi sayang, saya dengar-dengar 1-2 tahun lagi Bakti Siar itu mau dimatikan. Nah, kalau mau dimatikan yang tadi sudah ada siaran, mati lagi siarannya kan gitu.
Apakah misalnya mau seperti itu? Atau menggunakan anggaran lain? Sebut saja banyak anggarannya, sumber penganggaran. Ada namanya, kita punya namanya dana desa. Banyak sekali. Kita punya Pemda dengan Kominfo di daerah gitu. Untuk menyelesaikan yang mana daerah-daerah yang tidak ada, kemudian tinggal bangun infrastruktur di situ. Bayangkan, kenapa ini yang lebih diprioritas ketimbang internet? Anda mau tahu, kalau televisi dan radio itu ada yang mengawasi. Iya. Nah, saya tanya, internet siapa yang ngawasin? Tidak ada. Pernah saya agak sedikit debat dengan salah satu pimpinan daerah di timur. Dia berjanji soal internet. Nanti saya pasang internet sini, pasang internet sini. Saya bilang, Pak Bupati, hati-hati. Jangan sampai masyarakat kita yang berkumpul, bermusyawarah, hilang nilai-nilai itu gara-gara mereka dikasih internet. Harusnya diliterasi dulu masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan internet dengan baik. Setelah mereka paham, baru kemudian lakukan. Baru-baru ini saya baca berita, dikabari kawan saya, bagaimana seorang anak kecil, kemudian anak baru lulus SD, perempuan yang baru lulus SD, saya lupa, itu di daerah Sumatera, itu diperkosa oleh anak-anak kecil juga cuma gara-gara nonton bokep dari internet. Hal-hal seperti ini menjadi gimana? Dan itu kita tidak mungkin temui di TV, tidak ada di radio. Nah, untuk memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, tempatnya adalah TV dan radio. Bukan berarti saya bilang internet nggak ada, banyak. Tapi banyak juga yang negatif, kan kita juga harus mengakui itu. Nah, karena banyak yang negatif, belum ada pengawasnya juga, entah siapa pengawasnya, pendekatan undang-undang ITE, terjadi dulu keramaian, baru ada lapor-laporan. Nah, di sini kita kemudian perlu untuk mengingatkan infrastruktur kepada masyarakat yang blank spot diprioritaskan, menurut saya adalah penyiaran dulu, agar mereka bisa mengakses itu. Dan ini jangan anggap emang masih ada yang nonton TV. Kalau tidak ada, mungkin industri ini sudah lama tidak ada. Tapi triliunan uang iklan masih beredar di TV dan radio. Ya jangan sampai, saya paling sering juga mendengar kalimat itu, tapi ya sudahlah, mungkin Anda tidak nonton, tapi banyak orang yang menonton di luar sana. Tadi kembali mengenai infrastruktur tadi, berarti KPI harus menggandeng banyak pihak tentunya. Betul. Harus bersinergi dengan siapa saja. Betul. Selama ini. Iya, dan begini, pengaturan penyiaran di Indonesia itu diatur oleh 2 lembaga dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang jadi 3 gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 32 itu tidak bisa dibaca sendiri lagi. Sudah harus dibaca dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu infrastruktur administrasi urusannya Kominfo. Isi siaran urusannya KPI. Tapi KPI oleh undang-undang diminta bantu Kominfo terkait siaran. Saya bilang ke Kominfo, yang tahu soal blank spot di daerah bukan Anda yang ada di pusat, tapi teman-teman pemerintah daerah, KPI di daerah. Betul. Mereka yang tahu di mana tidak ada siaran, mana ada siaran. Lembaga penyiaran daerah yang tahu di mana ada siaran, karena mereka mendapat respon balik terhadap siarannya, kan gitu. Maka untuk memetakan kembali, mereinventarisir kembali, dan saya kira DPR kemarin dalam diskusi setuju, direinventarisir kembali, libatkan semua pihak, begitu, sama-sama dipetakan bersama-sama, yang mana daerah-daerah yang. Setelah itu baru cari strateginya, bagaimana caranya. Nah, menurut kami pendekatannya jangan pendekatan pusat. Nah, makanya di surat edaran Dirjen nomor 116 tahun 2024, saya bilang ini pendekatannya pendekatan pusat, bukan pendekatan daerah. Coba tanya pemerintah daerah, ajak urun rembuk, datangi daerah-daerah, tanya, bikin inventory. Saya ngumpulin teman-teman di KPID, bikin rakornas, mereka bisa melaporkan daerah ini blank spot, daerah ini blank spot, bisa melaporkan. Tapi laporan sekarang saya lagi minta teman-teman mendiskusikan dengan Pemdanya. Setelah itu baru kami himpun dan kami akan kirimkan. Kami akan kirimkan Kominfo dan kami akan tembuskan ke Presiden. Jadi jika Kominfo tidak melakukan, kami sudah kasih tahu Presiden bahwa ini daerah-daerah yang menurut KPID hasil koordinasi mereka dengan Pemda ini blank spot. Iya, berarti pemetaannya sudah jelas seperti sudah ini. Jelas dari daerah. Bahwa nanti itu, misalnya contoh gini, bubble itu dalam mapping frekuensi itu ada 3 wilayah layanan misalnya. Wilayah layanan ini, wilayah layanan itu, udah dibagi. Tapi kalau kemudian tidak mungkin Anda taruh di Hotel Santika ini, yang megah ini Anda taruh pemancar, MUX, apakah kemudian semua satu Bangka Belitung ambil? Kan tidak.
Nah itu harus betul-betul di mapping dengan benar. Oke. Maka kerjasama semua pihak ini dibutuhkan. Tidak boleh kemudian ada ego sektoral dari pemerintah, Iya. bukan pemerintah tapi dari kementerian yang kemudian ya sudahlah kita tetapkan saja, cuma demi sesuatu begitu kan? Yang penting kita sudah tetapkan, nggak boleh gitu. Ya, artinya memang tidak bisa sendiri-sendiri ya. Tidak bisa, harus semuanya duduk. Bersama-sama ya. Baik, Pak Reza, ini menarik sekali, masih terus akan kita perbincangkan mengenai hal ini, tapi kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan setelah yang satu ini.